Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Iris Ali Muhasin. Saya Siti Aisyah Mania. Saya Diana Nursabila. Saya Hairi Ramji. Saya Syafila Sadida. Oke, saya serahkan kepada Siti Aisyah yang akan mempresentasikan mengapa negara-negara maju mayoritas memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Karena negara-negara maju cenderung memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer, karena sistem ini mendukung partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Demokrasi parlementer juga cenderung lebih stabil dan memungkinkan untuk pergantian kekuasaan yang damai. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks dan sejarahnya sendiri yang memengaruhi pilihan sistem pemerintahannya. Soal kedua, dalam 9 tahun penerapan demokrasi parlementer sejak 1950 sampai 1959, kabinet pemerintahan berganti hingga 7 kali. Apa program keunggulan dari setiap kabinet pemerintahan dan bagaimana pengaruh dari program unggulan kabinet tersebut? Jadi ada beberapa contoh program keunggulan dari beberapa kabinet pemerintahan yang berganti selama 7 kali. Dalam 9 tahun penerapan demokrasi parlementer antara 1950 sampai 1959 beserta pengaruhnya. 1. Kabinet Natsir. Program keunggulan yaitu pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia II, reformasi agraria untuk redistribusi tanah kepada petani. Pengaruhnya, upaya pemulihan ekonomi membantu mengurangi dampak buruk dari perang, sementara revolusi agraria meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Kabinet Sukiman dari 1951 sampai 1952. Program unggulan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan infrastruktur reformasi ekonomi. Pengaruhnya, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi negara. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari 1952 sampai 1953. Program unggulannya modernisasi sektor pertanian, pengembangan industri. Pengaruhnya, modernisasi pertanian membantu meningkatkan produktivitas, sementara pengembangan industri berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo dari 1953 sampai 1955. Program unggulan yaitu peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, reformasi pajak. Pengaruhnya, peningkatan pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara reformasi pajak mendukung sistem ekonomi yang lebih adil. Yang kelima, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari 1955 sampai 1956. Program unggulannya pengembangan sumber daya alam, reformasi hukum. Pengaruhnya adalah mengembangkan sumber daya alam berpotensi meningkatkan sumber pendapatan negara, sementara reformasi hukum mendukung perubahan positif dalam sistem hukum.
Yang keenam, Kabinet Burhanuddin Harahap dari 1956 sampai 1957. Program unggulannya peningkatan investasi asing, diversifikasi ke ekonomi. Terus pengaruhnya investasi asing membantu mendiversifikasikan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketujuh, Kabinet Juanda dari 1957 sampai 1959. Program unggulannya adalah pemberantasan korupsi, penguatan sektor keuangan. Pengaruhnya adalah upaya pemberantasan korupsi membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan, sementara penguatan sektor keuangan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Jadi, pengaruh unggulan dari masing-masing kabinet pemerintahan tersebut memiliki pengaruh yang beragam terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara selama periode 1950 sampai 1959. Meskipun ada banyak pergantian kabinet, usaha-usaha ini membentuk dasar bagi perkembangan jangka panjang negara dalam menghadapi tantangan-tantangan pada saat itu. Oke, mungkin cukup untuk presentasi hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa demokrasi parlementer? Bentar ya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Dina, kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Siapa yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa demokrasi parlementer? Jawabannya adalah dalam demokrasi parlementer, kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah seorang perdana menteri atau kepala kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen atau partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Oke, apakah puas? Puas. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.